Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, welcome. Are you excited for a fun learning object classification? Oke, great. Di sini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Apa saja sih yang dimaksud dengan perubahan fisika dan kimia? Dan apa saja contoh-contohnya? Yuk sekarang disimak ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dimudahkan teman-teman. Teman-teman, perubahan fisika itu adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan materi atau zat baru. Artinya hanya bentuk fisik atau wujudnya yang berubah, tapi sifatnya tetap sama. Contohnya, misalnya perubahan fisika, garam yang dicampur ke dalam air pasti membentuk larutan garam. Sedangkan perubahan kimia itu apa ya? Perubahan kimia memiliki ciri-ciri terbentuk zat baru, berbeda dengan fisika ya. Nah, perubahan kimia ini zatnya berubah dan tidak bisa kembali ke bentuk semula, diikuti oleh perubahan sifat kimia yaitu reaksi kimia. Selama terjadi perubahan, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Tapi perubahan wujudnya pastinya ada karena perubahan reaksi kimia. Contohnya sebagai misalnya kertas yang sudah dibakar pasti tidak bisa kembali lagi menjadi kertas semula, atau perkaratan pada paku yang berkarat tidak bisa lagi kembali menjadi paku utuh seperti semula. Teman-teman, contoh dari perubahan fisika seperti apa? Nah, di sini kita lihat nih, teman-teman masih ingat kan waktu pelajaran SD tentang perubahan menyublim, mengkristal, menguap, mengembun, mencair, membeku, yang dimana di dalamnya ada yang memerlukan panas atau kalor dan melepaskan panas. Misalnya contohnya mencair. Mencair itu memerlukan panas dari padat menjadi cair, atau membeku melepaskan panas dari cair menjadi padat. Nah, ada juga nih proses menguap, yaitu dari cair menjadi gas, atau mengembun dari gas menjadi cair. Atau teman-teman pernah mendengar kata menyublim ya, yaitu dari padat menjadi gas, dan mengkristal dari gas menjadi padat. Contohnya misalnya es batu nih, teman-teman membuat es batu dari cair menjadi padat. Atau teman-teman melelehkan air yang sudah di gelas sudah terlalu lama, maka air itu yang awalnya es batu menjadi air kembali, berarti perubahan fisikanya kembali seperti semula. Sekarang kita lihat nih contoh perubahan kimia. Contohnya seperti apa ya? Misalnya teman-teman pernah lihat kayu yang sedang dibakar pastinya memerlukan api dan kalor. Nah, kalau api yang membakar kayu berarti awalnya bentuknya kayu dibakar menjadi arang. Apakah bisa kembali lagi menjadi kayu? Pastinya tidak bisa. Nah, itu contoh dari perubahan kimia. Atau misalnya lilin yang sudah dibakar pastinya tidak bisa kembali lagi ya. Dan kalau ada juga sifat fermentasi. Tadi pembakaran, sekarang fermentasi. Fermentasi juga sifat dari perubahan kimia. Misalnya pembuatan keju atau pembuatan tape singkong. Dari singkong menjadi tape tidak bisa kembali lagi menjadi singkong. Dan juga misalnya contohnya perkaratan atau pembusukan pada buah, itu juga perubahan kimia. Nah, perbedaan perubahan fisika dan kimia, kita lihat nih apa ya bedanya. Pasti ada bedanya. Yang pertama, perubahan fisika itu tidak terbentuk zat yang sifatnya baru. Kalau perubahan kimia terbentuk zat yang jenisnya baru. Misalnya dari kayu dibakar menjadi arang, berarti bentuknya berubah. Nah, yang kedua, perubahan fisika itu reversibel, artinya dia itu bisa kembali lagi seperti sebentuk semula. Kalau perubahan kimia irreversibel, tidak mampu atau tidak akan bisa kembali lagi seperti bentuk semula. Perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia, sedangkan perubahan kimia terjadi reaksi kimia. Misalnya contohnya gas, endapan, warna, atau bahkan perubahan energi. Soal pertama, peristiwa berikut ini yang merupakan perubahan kimia adalah apa jawabannya? Iya, betul, kayu menjadi arang karena pembakaran, tidak bisa kembali lagi ya. Oke, baik, pertanyaan kedua, perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut apa jawabannya? Ya, betul, B, mengembun. Mengembun adalah proses dari gas menjadi wujud cair, betul ya? Soal yang terakhir, pada peristiwa besi berkarat, massa besi sebelum berkarat adalah oke, betul, yang A, sama dengan massa besi sudah berkarat, tidak ada yang berubah ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.